Halo semua, perkenalkan nama saya Cindiani Magdalena Soliwinci, mahasiswa semester 2 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 2 saya dari mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Dan di sini saya akan membawakan materi tentang jenis-jenis kebutuhan dan permasalahan peserta didik. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup guna mencapai taraf hidup yang sejahtera. Pada prinsipnya, kebutuhan setiap orang berbeda-beda dan terus berkembang seiring atau sejalan bertambahnya usia orang tersebut. Kebutuhan manusia terhadap benda atau jasa dapat memberikan kepuasan kepada manusia itu sendiri, baik kepuasan jasmani maupun kepuasan rohani. Berikut macam kebutuhan manusia. Manusia memiliki berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi untuk bertahan hidup atau hanya sekedar memuaskan suatu hasrat yang muncul. Nah, macam-macam kebutuhan manusia dapat digolongkan menjadi 5, yaitu yang pertama, macam kebutuhan manusia menurut intensitasnya. Kebutuhan ini dipandang dari mendesak atau tidaknya suatu kebutuhan. Berikut penjelasan dari masing-masing kebutuhan manusia menurut intensitasnya. Yang pertama, kebutuhan primer. Nah, kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang paling utama atau kebutuhan pokok. Yang pertama, harus segera dipenuhi untuk bisa bertahan hidup. Nah, kata primer berasal dari kata primus, yang berarti pertama. Contoh dari kebutuhan primer itu sendiri, makanan, pakaian, rumah, atau yang biasa disebut dengan sandang, papan, dan pangan. Kebutuhan yang kedua itu kebutuhan sekunder. Kata sekunder berasal dari kata stimulus yang berarti kedua. Kebutuhan sekunder timbul setelah kebutuhan primer tercukupi. Sekunder untuk setiap orang berbeda-beda, tergantung dari penghasilan yang didapatnya. Contohnya adalah meja, kursi, lemari, sepatu, tas, buku, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, kebutuhan tersier. Kata tersier berasal dari kata tertius yang berarti ketiga. Kebutuhan tersier disebut juga sebagai kebutuhan mewah atau luks. Kebutuhan ini umumnya dipenuhi oleh orang yang berpendapatan tinggi dan dilakukan untuk meningkatkan kebanggaan di mata masyarakat. Contoh dari kebutuhan tersier itu sendiri seperti pakaian yang mewah, tas yang mewah, rumah yang mewah, bahkan memiliki kapal pesiar. Nah, macam kebutuhan yang kedua ada kebutuhan manusia menurut sifat. Kebutuhan ini dikategorikan dalam kebutuhan jasmani serta kebutuhan rohani. Berikut penjelasannya. Pertama, kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh jasmani atau tubuh. Contoh dari kebutuhan jasmani biasanya dalam bentuk barang seperti pakaian, makanan, minuman, obat-obatan, vitamin, dan lain sebagainya. Selain itu, ada kebutuhan jasmani dalam bentuk jasa seperti kebutuhan rekreasi, mendengarkan musik,
yang pertama, kebutuhan material. Kebutuhan material merupakan kebutuhan yang berbentuk benda material atau benda berwujud seperti tas, makanan, rumah, pakaian, dan lain sebagainya. Yang kedua, kebutuhan imaterial. Kebutuhan imaterial merupakan kebutuhan benda imaterial atau benda yang tak berwujud seperti nasihat ulama, penjelasan guru, hiburan, dan lain sebagainya. Yang keempat, macam kebutuhan manusia menurut waktu. Kebutuhan manusia menurut waktu yang pertama, kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang merupakan kebutuhan yang pemenuhannya tidak dapat ditunda dan harus dipenuhi saat kebutuhan tersebut dirasakan. Contoh dari kebutuhan sekarang itu seperti makanan, kebutuhan obat bagi orang yang sedang sakit, dan kebutuhan yang kedua menurut waktu adalah kebutuhan di masa depan. Kebutuhan di masa depan merupakan kebutuhan yang sifat atau pemenuhannya dapat ditunda karena baru dibutuhkan di masa yang akan mendatang. Contoh dari kebutuhan masa depan itu sendiri seperti kebutuhan tempat tidur untuk anak bayi bagi ibu yang sedang hamil, dan kebutuhan biaya kuliah bagi anak atau siswa yang masih bersekolah. Nah, intinya seseorang perlu mempersiapkan diri untuk memenuhi kebutuhannya di masa yang akan mendatang. Salah satu caranya dengan menabung. Yang kelima, macam kebutuhan manusia menurut subjeknya yang dibagi menjadi dua. Yang pertama, kebutuhan individu. Kebutuhan individu merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi secara individu atau perorangan. Contoh dari kebutuhan individu ini seperti makan, minum, pakaian, sepatu, dan sikat gigi. Kebutuhan individu setiap orang itu berbeda-beda. Contohnya, seorang pelajar membutuhkan buku, pena, pensil jangka panjang, atau lain sebagainya. Sedangkan seorang tukang akan membutuhkan bor, peralatan-peralatan dalam tukang. Sedangkan kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan kualitatif atau bersama. Nah, kebutuhan kualitatif adalah kebutuhan yang harus dipenuhi untuk kepentingan bersama dan dilakukan secara bersama-sama pula. Nah, kebutuhan bersama yang berwujud misalnya jalan, jembatan, listrik, dan angkutan umum. Sedangkan kebutuhan kelompok yang tidak berwujud misalnya keamanan, ketertiban, kebersihan umum, dan menang dalam pertandingan. Nah, berbagai kebutuhan kelompok biasanya dilakukan secara umum dengan jalan usaha bersama dan atau dibiayai oleh pemerintah dari uang hasil pajak. Tadi kita sudah membahas tentang jenis-jenis kebutuhan peserta didik. Sekarang kita akan masuk pada permasalahan peserta didik. Nah, sebelum kita masuk pada jenis-jenis permasalahan yang dialami oleh peserta didik, kita harus mengetahui dulu apa itu permasalahan peserta didik. Jadi, permasalahan peserta didik ialah berbagai macam masalah yang pernah dihadapi oleh peserta didik dalam ruang lingkup pendidikan atau proses belajar mengajar. Guru merupakan subjek yang sangat penting dalam memberikan solusi terhadap masalah-masalah tersebut, karena guru merupakan
Sebagai seorang pendidik yang baik, sudah sepatutnya atau kita wajib paham dan mengerti berbagai masalah yang dialami oleh para peserta didik kita demi berhasilnya rangkaian proses belajar mengajar. Masalah peserta didik dibagi menjadi 6 macam. Yang pertama, masalah perkembangan jasmani dan kesehatan. Nah, perkembangan jasmani dan kesehatan sangat mempengaruhi proses belajar peserta didik karena akal yang sehat terdapat pada tubuh yang sehat pula. Jadi jelas sekali bahwa kesehatan itu sangat berpengaruh. Andaikan saja peserta didik kurang sehat atau dalam keadaan sakit, untuk berkonsentrasi pun sangat sulit ia dapatkan karena kondisi tubuhnya yang baik. Dan masalah yang kedua adalah masalah keluarga dan anak. Kondisi ini juga berpengaruh besar dalam mendidik anak, karena sebenarnya keluarga lah yang memiliki pengaruh besar dan utama dalam proses pendidikan. Tentunya keluarga yang lengkap dan tidak jelas berbeda. Yang ketiga, masalah psikologis. Keadaan psikis anak juga berpengaruh. Proses belajar anak akan berjalan dengan baik jika psikisnya mendukung. Misalnya saja, ketika si peserta didik mempunyai masalah, ia akan terbebani dengan masalah tersebut dan konsentrasi belajarnya akan sangat berkurang. Yang keempat, masalah sosial. Banyak sekali permasalahan sosial di dalam negara kita ini. Contohnya saja kemiskinan. Hal ini berpengaruh pada peserta didik karena sedikit sekali sekolah pada era sekarang ini yang berlabelkan sekolah gratis. Padahal sering sekali kita jumpai banyak peserta didik atau anak-anak yang kurang mampu itu ingin bersekolah atau pengen sekali untuk mengecam pendidikan yang setinggi-tingginya. Yang kelima itu masalah kesulitan belajar. Sebagai pendidik, tugas kita adalah memahamkan siswa dalam pembelajaran agar mampu menerima dan menerapkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Namun, tak jarang juga beberapa siswa kesulitan dalam belajar. Hal tersebut bisa disebabkan oleh dua hal, yaitu dari peserta didik sendiri maupun pendidik. Jika dari peserta didik mungkin ia belum bisa berkonsentrasi dalam belajarnya, sedangkan dari sudut pandang pendidik bisa saja terjadi dari metode yang kurang tepat ataupun siswa kurang mengerti apa yang dijelaskan oleh pendidik. Masalah yang keenam adalah masalah motivasi. Pemberian motivasi pada peserta didik ini juga sangat penting, karena dengan dorongan motivasi yang telah diberikan padanya, ia akan mampu untuk bersemangat dalam proses belajar. Tak hanya orang tua, pendidik pun hendak memberikan motivasi kepada peserta didik agar tetap bersemangat dalam belajar. Sekian penjelasan yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat.